Halo teman-teman, Mas dan Mbak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Almeda Kalulafrey dengan NIM G0025053 dari kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolumna vertebralis, plexus brachialis, dan juga anatomi regiofemoralis. Oke, jadi sini ada laporan yang pertama atau skenario pertama. Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai ossa, ligamenta, dan juga artikulasio dari kolumna vertebralis. Oke, jadi cara garis besar kolumna vertebralis itu tersusun atas 33 vertebra yang terdiri dari 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacralis yang dilebur menjadi satu dengan sebutan os sacrum, lalu 4 vertebra coccygeus yang dilebur menjadi satu menjadi os coccygeus. Lalu os vertebra ini termasuk ke dalam os irregular. Oke, yang pertama di sini ada vertebra cervicalis dibagi menjadi 4. Oke, yang pertama di sini ada vertebra cervicalis. Di sini ada 4, ada tipikal, habis itu os atlas, os aksis, sama vertebra cervicalis prominent. Ya, pertama di sini ada vertebra cervical tipikal yang mencakup cervical 3 sampai cervical 6. Ciri-cirinya itu prosesus transversusnya itu memiliki foramen transversarium, yaitu lubang tempat lewatnya arteri dan vena vertebralis. Lalu corpus vertebra atau badan tulangnya itu kecil dan lebar. Setelah itu prosesus spinosus atau tonjolan belakangnya itu biasanya kecil dan bercabang 2 atau bifida. Selanjutnya itu ada vertebra cervical pertama, yaitu C1 atau disebut juga os atlas. Atlas ini tidak memiliki korpus dan prosesus spinosus, berbeda dengan tulang lainnya. Lalu selanjutnya ada tulang di bawah atlas, yaitu C2 atau cervical 2, disebut juga os aksis. Ciri khasnya itu adalah tonjolan seperti gigi yang disebut dens atau prosesus. Nah, terakhir ada vertebra cervical ke-7 atau cervical 7 yang disebut vertebra prominens. Tulang ini mudah diraba di bagian belakang leher karena memiliki prosesus spinosus yang paling menonjol. Setelah itu foramen transversariumnya itu besar tapi lubangnya kecil, hanya dilewati oleh vena vertebralis. Jadi nggak ada arteri. Selanjutnya di sini ada vertebra thoracica atau tulang punggung bagian dada. Tulang ini berjumlah 12 buah dan masing-masingnya itu berhubungan dengan sepasang tulang rusuk. Nah, di sini ada struktur penting dari vertebra thoracica yaitu fovea costalis atau lekukan tempat tulang rusuk bersendi dengan vertebra thoracica. Nah, setiap vertebra thoracal itu memiliki permukaan sendi di badan dan di prosesus transversus untuk menempel dengan kaput costa dan tuberculum costa dari tulang rusuk. Di sini ada vertebra 1 sampai 12. Dan bentuknya itu ada yang bulat, ada yang semilunaris, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada vertebra lumbalis. Lumbalis itu tulang punggung bagian bawah. Nah, tulang ini terdiri dari 5 buah vertebra, yaitu lumbalis 1 sampai lumbalis 5, dan berfungsi untuk menahan beban tubuh paling besar karena terletak di antara tulang dada dan tulang panggul. Ciri pertamanya itu yang paling mudah dikenali adalah korpusnya itu besar dan berbentuk seperti ginjal jika dilihat dari atas. Bentuk ini membantu menopang berat badan dan mendistribusikan tekanan ke arah panggul dengan stabil. Nah, bagian pediculus dari vertebra lumbalis itu kuat dan tebal, sementara laminanya itu juga lebih lebar, menandakan bahwa struktur tulang ini itu memang dirancang untuk kekuatan, jadi bukan untuk fleksibilitas. Selanjutnya di sini ada vertebra sacralis atau os sacrum. Terbagi menjadi 2, yaitu fascias pelvina yang di depan dan fascias dorsalis yang di belakang. Nah, untuk fascias pelvina itu permukaannya halus dan cekung, menghadap ke arah rongga panggul. Di bagian atasnya itu terdapat promontorium atau tonjolan yang menonjol ke depan dan penting banget dalam bidang obstetri karena membantu menentukan ukuran panggul saat proses melahirkan. Lalu ada juga foramina sacrali anteriora, yaitu lubang-lubangnya. Lalu untuk fascias dorsalis, cirinya itu permukaannya lebih kasar dan cembung, karena merupakan gabungan dari beberapa bagian prosesus vertebra. Lalu kita masuk ke vertebra coccygea atau os coccygeus. Bisa disebut juga dengan tulang ekor. Tulang ini merupakan gabungan dari 4 vertebra kecil yang semuanya itu mengalami fusi atau penyatuan seiring pertumbuhannya manusia. Nah, untuk coccygea ini bagian paling atasnya disebut vertebra coccygea 1 yang masih memiliki ciri-ciri mirip vertebra sejati seperti adanya tonjolan kecil yang disebut cornu coccygeum. Tonjolan dengan cornu atau tanduk
sakral pada tulang sakrum di atasnya. Sementara itu, vertebra-vertebra berikutnya, yaitu dari koksi G2 sampai koksi G4, semakin sederhana bentuknya, tidak lagi memiliki prosesus, melainkan hanya berupa massa tulang kecil yang menumpuk di bawah. Nah, secara umum, os coccygeus berfungsi sebagai titik perlekatan berbagai otot dan ligamen. Lalu kita masuk ke ligamenta atau ligamentum dari columna vertebralis. Di sini yang pertama ada ligamentum longitudinal anterius yang membentang di bagian depan tulang belakang, dari sakrum sampai tulang belakang leher bagian atas. Lalu yang kedua ada ligamentum longitudinal posterius, terletaknya itu di dalam kanalis vertebralis di belakang badan vertebra. Ligamennya itu lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan yang anterior. Lalu yang ketiga ada ligamentum supraspinal yang menghubungkan ujung-ujung tulang belakang bagian spinosus dari leher bawah hingga ke sakrum. Selanjutnya ada ligamentum nuchae yang bentuknya itu seperti segitiga di leher bagian belakang. Lalu ada ligamentum interspinosum dan intertransversalia. Yang keduanya itu menghubungkan tulang belakang yang berdekatan. Interspinosum itu di antara processus spinosus dan intertransversalia di antara processus transversus. Lalu ada ligamentum flavum yang terakhir itu adalah ligamen elastis yang menghubungkan lamina vertebra yang berdekatan. Ia membantu mengembalikan posisi tulang belakang setelah fleksi. Nah, yang terakhir di sini untuk kolumna vertebralis ada artrologinya atau persendiannya. Pertama ada articulatio ancovertebralis atau LUSCA. Disebut juga dengan LUSCA. Sendi ini terbentuk dari prosesus ungulatus pada vertebra cervical bawah yang bersendi dengan vertebra di atasnya. Sendi ini terletak di sisi belakang dan samping diskus intervertebralis. Lalu ada articulatio zygapophysealis yang terbentuk antara prosesus articularis superior dan inferior dari dua vertebra yang berdekatan. Bagian lehernya itu kapsulnya lebih tipis dan longgar sehingga memungkinkan gerakan leher yang lebih luas dan fleksibel. Lalu selanjutnya ada articulatio atlanto-occipitalis. Sendi ini itu menghubungkan tulang atlas dengan tulang occipital di dasar tengkorak, yang memungkinkan kita untuk mengangguk atau menggerakkan kepala ke atas dan bawah. Lalu ada articulatio atlanto-axial, sendi ini menghubungkan tulang atlas dengan tulang aksis. Kita masuk ke laporan kedua. Atau skenario kedua, di sini itu ada anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis atau jaringan saraf lengan. Oke, secara umum, jadi plexus brachialis itu berasal dari ventral ramisaras, spinal cervical 5 sampai thoracal 1. Kadang bisa ada variasi, misalnya prefix plexus yang mendapat tambahan dari cervical 4 atau postfix plexus yang melibatkan thoracal 2. Plexus ini letaknya di antara otot scalene anterior dan medius, kemudian berjalan di bawah clavikula menuju ke tiak atau aksila, di mana ia akan bercabang menjadi saraf-saraf utama ekstremitas atas. Yang di sini ada pertama-tama itu struktur dasarnya yaitu roots and trunks. Nah, kalau kita perhatikan secara anatomi, plexus brachialis itu disusun dari 5 akar utama atau roots, yaitu cervical 5, 6, 7, 8, dan thoracal 1. Akar ini adalah cabang anterior dari saraf spinal, bukan akar posterior. Kelima akar ini kemudian bergabung membentuk 3 batang besar yang disebut trunkus, yaitu trunkus superior, medius, sama trunkus inferior. Selanjutnya di sini ada division sama formation dari cords atau fasciculi. Trunkus tadi bercabang jadi 2, semua divisi anterior dan posterior itu akan bertemu lagi dan membentuk 3 berkas besar yang disebut fasciculus atau cord. Gabungan dari divisi anterior trunkus superior dan medius akan membentuk fasciculus lateralis. Divisi anterior trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis, sedangkan semua divisi posterior dari ketiga trunkus akan bergabung membentuk fasciculus posterior. Dari masing-masing fasciculus akan keluar beberapa cabang saraf utama yang menjadi tulang punggung fungsi motorik dan sensorik lengan. Dari fasciculus lateralis keluar saraf nervus musculotaneus, lalu cabang lateral dari nervus medianus yang nanti akan bergabung dengan cabang dari fasciculus medialis. Nah, dari fasciculus medialis keluar saraf nervus ulnaris, nervus cutaneus, dan juga cabang medial dari nervus medianus. Untuk fasciculus posterior ada nervus axillaris, nervus radialis, dan nervus subscapularis yang bersama dengan nervus thoracoldorsalis. Semua ini memungkinkan kita untuk mengangkat, menekuk, memutar, dan merasakan sensasi di seluruh lengan. Oke,
Di sini selanjutnya ada laporan ketiga atau skenario ketiga. Jadi Minho itu berumur 33, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint, dan suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regio femoralis. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan mengenai fossa, muskulis, serta inervasi dari regio femoralis. Nah, di sini tulang yang pertama itu ada os femur yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu epiphysis proximalis, lalu diaphysis, sama epiphysis distalis. Os femur itu tulang paha, jadi femur merupakan tulang terpanjang, terkuat, dan terbesar pada tubuh manusia. Tulang ini termasuk ke dalam golongan os longum atau tulang panjang. Pada gambar kiri itu terlihat tampak anterior, sedangkan di kanan tampak posterior. Keduanya ini merupakan bagian dexter atau kanan femur. Lalu di sini ada landmark sama struktur pentingnya. Bagian atas atau epiphysis proximalis, di sini terdapat caput femoris atau kepala femur yang berbentuk bulat dan berartikulasi dengan acetabulum pada tulang panggul, yang nantinya itu akan membentuk sendi panggul. Lalu di tengah kaput ada cekungan kecil yang disebut fovea capitis femoris, tempat melekatnya ligamentum capitis femoris. Nah, di tengah kaputnya itu ada cekungan kecil yang disebut fovea capitis femoris, tempat melekatnya ligamentum capitis femoris. Kemudian, kolum femoris atau leher femur menghubungkan kaput dengan badan femur. Lalu ada dua tonjolan besar, yaitu trochanter mayor di sisi lateral dan trochanter minor di sisi medial posterior. Lalu trochanter mayor ini menjadi tempat perlekatan otot-otot gluteus, sedangkan trochanter minor menjadi tempat melekatnya otot iliopsoas. Di antara kedua trochanter ini terdapat dua garis penting, yaitu linea intertrochanterica di bagian anterior dan crista intertrochanterica di bagian posterior yang memiliki tonjolan kecil bernama tuberculum quadratum. Selain itu, di sisi posterior terdapat area kasar untuk perlekatan otot, yaitu tuberositas glutea untuk otot gluteus maximus, serta linea pectinea untuk otot pectineus. Beranjak ke bagian tengah atau diaphysis, di sini itu terdapat corpus femoris, bagian batang tulang yang memanjang. Di sini posteriornya itu terdapat tonjolan paling khas, yaitu linea aspera, yaitu punggungan kasar vertikal, tempat melekatnya banyak otot paha, seperti adductor longus, vastus medialis, dan lainnya. Lalu menjelang bagian bawahnya itu, linea aspera bercabang menjadi dua, yaitu linea supracondylaris, medialis, dan lateralis. Terakhir, bagian bawah atau epiphysis distalis. Di sini terdapat dua tonjolan besar licin, yaitu condylus medialis dan lateralis, yang membentuk persendian dengan tibia di lutut. Di sisi luar masing-masing condylus terdapat epicondylus medialis dan lateralis, tempat melekatnya ligamen kolateral lutut. Lalu pada tampak anterior kita bisa melihat fascias patellaris, yaitu permukaan halus tempat patella atau tempurung lutut meluncur. Sementara itu, pada sisi posterior terdapat fossa intercondylaris, cekungan dalam di antara kedua condylus. Di sini ada regio femoralis anterior, terdapat dua otot penting, yaitu musculus iliacus dan musculus psoas. Nah, keduanya ini sering disebut secara kolektif sebagai musculus iliopsoas. Musculus iliacus ini berasal dari fossa iliaca dan berinsersi pada trochanter minor femoris, sedangkan musculus psoas mayor berasal dari processus transversus serta corpus vertebra thoracal 12 hingga lumbal 5. Otot ini berfungsi saat kita berjalan atau menaiki tangga. Selanjutnya di sini ada otot terbesar di bagian anterior paha, yaitu musculus quadriceps femoris. Sesuai namanya, otot ini terdiri dari 4 kepala, yaitu rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, dan vastus intermedius. Masing-masing itu memiliki origo di bagian berbeda pada tulang femur dan berinsersi bersama pada patella, lalu ke tuberositas tibia melalui ligamentum patella. Fungsi utama dari kelompok otot ini adalah untuk melakukan ekstensi pada sendi lutut. Selanjutnya di sini ada musculus sartorius dan musculus tensor fascia lata. Yang pertama ada sartorius, itu merupakan otot terpanjang di tubuh manusia. Origonya itu di spina iliaca anterior superior dan berinsersi pada condylus medialis tibia. Otot ini membantu dalam flexion, abduksi, serta rotasi lateral pada paha. Sementara itu, untuk musculus tensor fascia lata, ini berasal dari spina iliaca anterior superior dan berinsersi pada tractus iliotibialis di sisi lateral paha. Fungsinya itu untuk menstabilkan lutut dan panggul selama berdiri dan berjalan. Lalu kita masuk ke regio femoralis medial. Di sini itu ada
beberapa kelompok otot adduktor yang berperan menarik tungkai ke arah garis tengah tubuh. Kelompok ini terdiri dari musculus gracilis, musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus, musculus obturator externus, dan juga musculus pectineus. Kelompok aduktor ini sering terlibat dalam gerakan menendang bola atau menutup paha saat berjalan. Selanjutnya kita masuk ke regio femoralis posterior, yaitu tempat beradanya kelompok otot hamstring. Terdiri dari 3 otot utama, yaitu musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Musculus biceps femoris itu memiliki 2 kepala, yaitu caput longum yang berasal dari tuber ischiadicum dan caput breve dari linea aspera. Keduanya itu berinsersi di kepala fibula, sementara untuk musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus itu berorigo di tuber ischiadicum, lalu berinsersi di bagian medial tibia. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu inervasi regio femoralis. Jadi saraf atau nerve utama yang menginervasi bagian anterior paha adalah nervus femoralis atau femoral nerve. Saraf ini berasal dari plexus lumbalis, tepatnya akar saraf lumbal 2, lumbal 3, dan lumbal 4. Rute perjalanannya itu setelah terbentuk, nervus femoralis akan berjalan di bawah ligamentum inguinal menuju segitiga femoralis, kemudian bercabang-cabang ke otot di bagian depan paha dan ke kulit anteromedial paha serta ke kaki melalui cabang cutaneusnya. Untuk fungsi motorik itu nervus femoralis itu menginervasi otot-otot flexor panggul seperti musculus iliacus dan musculus pectineus serta otot-otot ekstensor lutut seperti musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, dan lainnya. Selain itu fungsi sensoriknya itu untuk nervus. Lalu selain itu ada fungsi sensorik, yaitu jadi nervus femoralis itu memiliki cabang-cabang cutaneus seperti cabang anterior cutaneus dan cabang saphenous yang menuruni kaki bagian medial. Cabang cutaneus ini bertugas memberi sensasi pada kulit anteromedial paha dan medial kaki. Sekian dari penjelasan saya dari laporan praktikum anatomi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.